Pemirsa Indo Today, kita awali dengan informasi kebakaran hebat melanda 4 rumah di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Dari pantauan udara terlihat kobaran api menghanguskan 4 rumah warga di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Proses pemadaman terkendala lokasi yang berada di permukiman padat dan ditambah banyaknya material yang mudah terbakar. Menurut warga, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Petugas menerjunkan 20 unit mobil pemadam kebakaran serta puluhan personel damkar. Ada berapa rumah Bang yang kebakar Bang? Yang baru tahu sih rumah keluarga ada 4 yang kena. Nah, sebelumnya kan masih ada lagi nih masih nyala ya. Sempat ada ledakan nggak Bang sebelum? Sempat ada bunyi ledakan nggak? Ada suara ledakan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 buah rumah di Jalan Prihatin, Kelapa Gading, Jakarta Utara hangus terbakar. Api diduga akibat korsleting listrik dari rumah berlantai 2. Di Komplek Kodamar, Jalan Prihatin, situasi cukup merah. Demikian. Api dengan cepat membesar dan membakar 3 rumah di Jalan Prihatin, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Situasi cukup merah. Demikian. Warga berusaha menyelamatkan kendaraan dan barang berharga dari dalam rumah yang terbakar. Situasi cukup merah. Demikian. Diduga api berasal dari rumah berlantai 2 kemudian menyambar kedua rumah lainnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai mengerahkan sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Yang terbakar perumahan, termasuk perumahan komplek TNI AL. Jadi yang tinggal di sini orang sepuh, jadi api tahu dari atas bagaimana itu lalu menyambar. Jadi lapor ke damkar, kita luncurkan dari seluruh kekuatan kita di Kelapa Gading diluncurkan, plus dari Sudin Jakarta Utara dari Semper, kita luncurkan 14 unit dari Jakarta Utara. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara kasus ini ditangani Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan di Desa Ongkapala, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara berujung ricuh. Ratusan warga menolak putusan pengadilan dan bentrok dengan aparat keamanan. Eksekusi lahan sengketa di Desa Ongkapala, Kabupaten Buton Utara, Sultra, berujung kerusuhan. Tim eksekusi Pengadilan Negeri Muna yang dikawal polisi dan TNI disambut penolakan massa. Suasana memanas saat petugas pengadilan dan polisi memasang patok. Warga yang mengaku sebagai pemilik tanah langsung menghalangi. Aksi saling dorong pun terjadi untuk merebut patok eksekusi. Seorang warga bahkan mencoba menerobos barisan aparat dan menghantam dengan kursi plastik. Namun, aparat segera menghentikannya. Warga juga merobek dan mematahkan baliho eksekusi lahan yang dipasang jurusita. Mereka terus menolak putusan pengadilan yang dibacakan. Masyarakat mengklaim pihak penggugat bukan penduduk asli. Mereka meminta Badan Pertanahan Nasional turun langsung menjelaskan dugaan terbitnya sertifikat ganda. Apakah bisa pengadilan hari ini sebelum melakukan eksekusi menunjukkan berapa besaran per sertifikat yang dimiliki oleh pihak penggugat? Bisa. Itu yang kami minta untuk itu. Mohon maaf, tolong tunjukkan. Kapolres Buton Utara AKBP Toto Budi menegaskan eksekusi lahan ini sudah melalui proses pengadilan. Pihak yang tidak puas dipersilakan menempuh jalur hukum. Ia juga menyatakan putusan pengadilan sudah inkrah dan mengikat. Hari ini di tangan saya ada putusan penetapan resmi dari pengadilan yang sudah sifatnya inkrah karena belum ada gugatan lagi atau
belum ada pengajuan peninjauan kembali. Walaupun ditolak warga, jurusita pengadilan tetap membacakan putusan dan memastikan eksekusi selesai. Dari Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap satu remaja yang terlibat tawuran dua kelompok pelajar di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tawuran yang sebabkan 2 orang tewas berawal dari kesepakatan antar 2 kelompok pelajar di media sosial. Tawuran 2 kelompok pelajar SMK pecah di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Korban berinisial AM meninggal akibat luka sabetan senjata tajam, sementara korban W meninggal setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon saat berusaha kabur dari TKP. Polisi pun telah menangkap salah seorang pelaku. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi menyebut kedua kelompok pelajar janjian tawuran di media sosial. Undangan perkelahian antar pelajar tersebut di media sosial. Nah, kemudian keributan di media sosial itu akhirnya mereka bertemu di TKP, kemudian terjadi keributan dan akhirnya dari pihak beberapa pelajar ada yang mengalami meninggal dunia. Polisi kini masih memburu sejumlah pelaku lain yang masih buron. Polisi menghimbau orang tua lebih aktif mengawasi anak-anak mereka agar tidak mudah terlibat aksi tawuran yang bisa menghilangkan nyawa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum anggota TNI melakukan penembakan ke arah petugas di salah satu bank pemerintah. Oknum anggota TNI pun langsung ditangkap untuk diserahkan ke kesatuannya. Mana, Pak? Dia mengakunya tadi divisi, Pak. Oknum anggota TNI PKSI ditangkap usai melakukan penembakan ke arah anggota TNI di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. PKSI memasuki bank sambil membawa senjata laras panjang jenis SS2. Aksi oknum anggota TNI ini terekam CCTV. PKSI datang dengan tujuan untuk bertemu dengan kepala cabang bank setempat. Tidak berhasil bertemu dengan kepala cabang, PKSI emosi melihat kedatangan 5 anggota Intel Kodim hingga melepaskan tembakan ke arah petugas Intel hingga peluru mengenai dinding pos keamanan. Usai melepaskan tembakan, oknum TNI tersebut langsung ditangkap dan dibawa ke Makodim 1409 untuk dimintai keterangan. Usai ditangkap di kantor Kodim setempat, pelaku PKSI kini diserahkan kepada kesatuannya untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara motif pasti penembakan masih diselidiki petugas setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.